Saya Emanuela Natali Wibowo dengan NIM P272260230021 ingin mempresentasikan materi mengenai anatomi dan fungsi ginjal. Ginjal, sistem perkemihan atau urinaria ginjal terdiri dari berbagai organ-organ yang memproduksi urin dan mengeluarkan dari tubuh. Sistem ini merupakan salah satu sistem utama mempertahankan homeostatis atau kekonsistenan lingkungan internal. Sistem urinaria terdiri dari dua ginjal yang memproduksi urin, dua ureter yang membawa urin ke dalam sebuah kandung kemih untuk penampungan sementara, dan uretra yang mengalirkan urin keluar tubuh melalui orifisium uretra eksterna. Fungsi ginjal 1. Mengeluarkan zat beracun. Ginjal mengeluarkan polutan, zat tambahan makanan, obat-obatan, atau zat kimia asing lain dari tubuh. 2. Pengendalian terbatas terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. 3. Pengaturan tekanan darah. Ginjal mengatur volume cairan yang esensial bagi pengaturan tekanan darah dan juga memproduksi enzim renin. Renin adalah komponen penting dalam mekanisme renin-angiotensin-aldosteron yang meningkatkan tekanan darah dan retensi air. 4. Pengaturan produksi sel darah merah. Ginjal melepas eritropoietin yang mengatur produksi sel darah merah dalam sum-sum tulang. 5. Pengeluaran zat sisa organik. Ginjal mengekskresi urea, asam urat, kreatinin, dan produk penguraian hemoglobin dan hormon. Struktur internal ginjal. 1. Hilus atau hilum adalah tingkat kecekungan tepi medial ginjal. 2. Sinus ginjal adalah rongga berisi lemak yang membuka pada hilus. Sinus ini membentuk perlekatan untuk jalan masuk dan keluar ureter, vena, arteri renalis, saraf, dan limfatik. 3. Pelvis ginjal adalah perluasan ujung proksimal ureter. Ujung ini berlanjut menjadi 2-3 calyx mayor, yaitu rongga yang mencapai glandular, bagian penghasil urin pada ginjal. 4. Parenkim ginjal adalah jaringan ginjal yang menyelubungi struktur sinus ginjal. Jaringan ini terbagi medula dalam dan korteks luar. 5. Ginjal terbagi-bagi lagi menjadi lobus ginjal. Setiap lobus terdiri dari satu piramida. Struktur internal ginjal. 1. Struktur nefron. Satu ginjal mengandung lebih dari 1 juta nefron yang merupakan unit pembentuk urin. Setiap nefron memiliki satu komponen vaskular atau kapiler dan satu komponen tubular. 2. Glomerulus adalah gulungan kapiler yang dikelilingi kapsul epitel berdinding ganda disebut kapsul Bowman. Glomerulus dan kapsul Bowman bersama-sama membentuk sebuah korpuskel ginjal. 3. Tubulus contortus proximal. Panjangnya mencapai 15 mm dan sangat berliku. Pada permukaan yang menghadap ke lumen tubulus ini terdapat sel-sel epitel kuboid yang kaya akan mikrofilus atau brush border dan memperluas area permukaan lumen. 4. Ansa Henle. Tubulus contortus proximal mengarah ke tungkai descendens ansa Henle yang masuk ke dalam medula, membentuk lengkungan jepit yang tajam atau lekukan, dan membalik ke atas, membentuk tungkai ascendens ansa Henle. 5. Tubulus contortus distal. Juga sangat berliku, panjangnya sekitar 5 mm dan membentuk segmen terakhir nefron. 6. Tubulus dan ductus pengumpul. Karena setiap tubulus pengumpul berdesenden di korteks, maka tubulus tersebut akan mengalir ke sejumlah tubulus contortus distal. Tubulus pengumpul membentuk ductus pengumpul besar yang lurus. Ductus pengumpul membentuk tuba yang lebih besar yang mengalirkan urin ke calyx minor. Calyx minor bermuara ke dalam pelvis ginjal melalui calyx mayor. Dari pelvis ginjal, urin dialirkan ke ureter yang mengarah ke kandung kemih. Demikian presentasi saya mengenai materi anatomi dan fungsi ginjal. Terima kasih.